Pada video kita kali ini, kita akan mereview MacBook Pro tahun 2019. Ini merupakan MacBook second ya, karena kita emang menyediakan laptop dan juga MacBook second berkualitas dan juga bergaransi. Tapi sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi update tentang review laptop terbaru ya. Nah, kali ini saya akan mereview MacBook Pro tahun 2019. Nah, MacBook ini adalah seri yang high entry, yaitu dia menggunakan prosesor 2,4 GHz. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di MacBook Pro tahun 2019 ini? Penasaran sama reviewnya? Tonton videonya sampai habis. Nah, untuk MacBook Pro tahun 2019 ini ada dua seri ya, yaitu yang seri Touch Bar dan juga non Touch Bar. Untuk laptop yang saya review ini adalah MacBook yang ada Touch Bar-nya. Dan udah saya spill juga di awal bahwa MacBook ini yang seri high entry di angka 2,4 GHz untuk prosesornya. Tapi untuk yang low entry itu cuman di angka 1,4 GHz untuk prosesornya seperti itu. Untuk MacBook Pro tahun 2019 ini spesifikasinya dia pakai Intel Core i5, terus RAM-nya 8GB, hampir sama kayak yang tahun 2017-2018, yaitu LPDDR3 2133 MHz. Terus untuk kecepatan RAM-nya itu hampir sama ya kayak yang tahun sebelumnya, tapi untuk multitasking itu lebih enak yang pakai 2019, beda dengan yang seri di bawahnya yaitu tahun 2017 dan juga tahun 2018. Untuk grafiknya MacBook ini udah pakai Intel Iris 665 sebesar 1,5 GB, dan untuk macOS-nya dia pakai macOS seri terbaru yaitu macOS Monterey. Lalu untuk bagian portnya ini ada 4 buah USB Type-C Thunderbolt juga ya, sama audio jack 3,5 mm. Tapi untuk yang seri low entry-nya ini cuman ada 3 buah port, yaitu 2 buah port USB Type-C dan juga 1 buah port audio jack 3,5 mm. Nah, kita lanjut di bagian keyboardnya. Untuk MacBook ini dia udah pakai keyboard Butterfly generasi terbaru, berbeda dengan keyboard MacBook tahun 2017 atau di bawahnya. Dia masih sama pakai Butterfly, cuman dia pakai yang generasi lama. Dan banyak rumor mengatakan kalau keyboard Butterfly ini mudah rusak. Tapi untuk keyboard yang ada di MacBook Pro tahun 2019 ini udah aman sih dari rumor itu, karena emang keyboardnya udah pakai keyboard Butterfly generasi terbaru. Jadi buat kalian yang mau beli MacBook Pro tahun 2019 ini nggak usah ragu-ragu ya, karena MacBook Pro ini udah pakai generasi terbaru, jadi aman dari isu-isu tersebut. Begitu juga dengan flashgate-nya. Jadi kalau 2017, 2018 itu ada rumor tentang flashgate seperti itu. Kalau kalian belum tahu flashgate itu apa, flashgate itu adalah kondisi dimana ketika layar habis ditutup terus dibuka lagi itu nggak bisa nyala, atau bahkan cuman putih aja atau bahkan blank seperti itu. Terus kita pindah ke bagian layarnya. Ini layarnya ini masih 13 inch menggunakan layar Retina display, dan Apple ngasih teknologi di sini tuh namanya True Tone Display. Kalau kalian belum tahu True Tone Display itu apa, True Tone Display itu adalah teknologi ketika kalian berada di ruangan yang agak kuning, itu layarnya akan mengikuti warna kuning, atau di ruangan yang banyak cahaya atau cerah itu layarnya akan mengikuti ruangan tersebut. Jadi itu adalah teknologi layar ketika dia mengikuti kondisi suhu ruangan seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai iPhone 8 atau iPhone terbaru yaitu iPhone 14 Pro, mungkin teman-teman nggak asing lagi ya sama yang namanya True Tone Display. Ini sangat memanjakan mata kita banget ya, dan bikin mata kita itu nggak gampang capek. Dan untuk di MacBook Pro tahun 2019 ini udah ada fitur True Tone Display-nya. Tadi kita udah bahas di bagian keyboard, terus displaynya juga. Sekarang kita bahas ke bagian touchpad-nya. Untuk touchpad-nya di sini agak lebar ya, hampir sama kayak yang tahun 2017-2018. Kita nggak mau bahas panjang lebar kali ya. Sekarang kita langsung pindah aja ke bagian touch bar-nya. Nah, untuk touch bar-nya itu sebenarnya berfungsi untuk kayak kalau kita mau ganti tab tuh jadi lebih cepat,
terus mau ngatur brightness, volume, Siri. Terus kalau di Photoshop tuh kalau kita mau ubah warnanya bisa dari touchbar juga. Touchbar ini sebenarnya pengganti F1 sampai F12. Jadi di MacBook Pro tahun 2019 touchbar ini nggak ada F1 sampai F12-nya. Dan ini emang ngebuat kebiasaan baru sih. Jadi kalau kalian baru pakai MacBook Pro yang ada touchbar-nya, pasti kalian bakal kaget, dan juga untuk pembiasaannya bakal lebih lama gitu. Kayak saya tuh waktu pakai touchbar-nya ini agak kaget ya, waktu buat ngatur brightness, terus bedain volume, ngecilin volume itu agak kaget karena emang saya nggak terbiasa pakai MacBook touchbar kayak gini ya. Karena saya juga pakainya laptop biasa, laptop dari Windows bukan Mac seperti itu. Jadi emang butuh pembiasaan banget sih kalau ini. Terus di touchbar itu ada fitur Touch ID-nya, hampir sama kayak yang di iPhone, dari iPhone seri 5S hingga ke iPhone 8 Plus ya. Itu ada Touch ID-nya. Jadi MacBook Pro ini nggak ada tombol powernya. Jadi ketika kalian buka MacBook ini, itu langsung nyala, langsung ke Touch ID-nya seperti itu. Lalu setelah kita bahas di bagian touchbar sama Touch ID-nya, sekarang kita bahas di bagian baterainya. Untuk baterai MacBook ini sebenarnya nggak usah diraguin lagi ya untuk ketahanan baterainya. Untuk MacBook Pro tahun 2019 ini untuk editing video, terus buat desain atau buat ngelakuin pekerjaan yang lumayan berat, ini baterainya mampu bertahan kurang lebih 4-5 jam. Tapi kalau untuk kayak buat ketik biasa, terus buat dengerin musik, streaming YouTube, ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 12 jam. Jadi kalau kalian bawa laptop MacBook ini, terus kalian lupa bawa chargernya, itu dengan kondisi baterai 100%, kalian nggak perlu panik karena MacBook ini mampu bertahan lumayan lama. Terus juga kalau kalian misal iseng ke cafe gitu, main ke cafe dengan kondisi baterai 100%, kalian lupa bawa charger kayak buat ngetik biasa atau buat desain, buat editing juga, ini MacBooknya masih mampu bertahan lumayan lama banget ya. Terus juga kalau buat power consumption-nya ini beda sama laptop-laptop yang lainnya. Untuk melakukan pekerjaan yang berat itu hampir kurang lebih 4-5 jam gitu. Nah, MacBook Pro ini bisa digunain sama siapa aja sih? Kalau menurut saya sih MacBook ini bisa dipakai buat video editor, terus desainer, 3D designer, animator gitu. Terus buat kalian meeting online juga bisa, buat sekedar ngetik-ngetik biasa, atau kalian bawa ke coffee shop buat keren-kerenan juga mumpuni banget, sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Ya sesuai dengan namanya ya, yaitu profesional. Kalau yang MacBook Air mungkin nggak bisa ngelakuin pekerjaan sebaik itu ya. Dan kalau kalian mau dapetin MacBook Pro tahun 2019 ini, kalian bisa dapetin di marketplace kayak di Tokopedia. Ini untuk harga barunya masih sekitar 20 jutaan untuk yang high entry-nya. Tapi kalau untuk yang low entry-nya ini masih sekitar 15 jutaan. Ini untuk harga saya lihat di Tokopedia seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau nyari yang MacBook second dengan kondisi yang masih oke, kalian bisa dapetin di Azimut Laptop Wonosobo dengan harga cuma 10 jutaan aja. Jadi mungkin segitu dulu ya untuk review MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 ini. Jadi teman-teman yang pakai MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 bisa komen di bawah ya, kalian gunain buat apa aja, buat ngeyakinin teman-teman yang mau beli MacBook Pro Touch Bar ini. Terus buat kalian juga yang pakai MacBook yang sama, kalian bisa koreksi apabila saya salah dalam penyampaian informasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan notifikasi terupgrade ya tentang channel YouTube kita. See you in the next video and bye bye.